Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Aku bernama Rafasya dan dia bernama Andika. Ya, hari ini kita basa-basi dulu sebelum ke topiknya. Nah, hari ini kamu merasa gimana, Dik? Hari-hari aku sih biasa aja ya, kayak gak sibuk, gak sibuk banget lah. Kalau hari-hari kamu gimana? Hari-hari aku biasa-biasa aja sih. Seperti biasa dengan sekolah dan lain-lainnya. Menurutmu kalau kita itu mendingan ngomong tentang apa nih? Kalau aku sih, aku membawa topik untuk hari ini. Topiknya itu tentang kawasan tanpa rokok dan juga ketertiban umum. Bagus lah. Ya. Menurut kamu gugup gak kalau ngomong kayak gini? Ya sih, menurut pribadi aku tuh baru pertama kali kayak bikin podcast kayak gini bareng sama kamu tentunya. Ya, Tapi jangan gugup ya, karena kita ini, tuh baik-baik aja. Ya, gitu. fine aja. Ya, kalau kamu gimana, Rap? Gugup gak dekat Nggak gugup kamera? sih. Soalnya ini pertama kali aku di depan kamera sambil ngomong gini. Kalau pelajaran di sekolah kamu sukanya apa? Aku biasanya suka bahasa Inggris sih, soalnya bahasa Inggris lebih gampang dan juga enak lah buat dipelajarin. Kalau kamu biasanya suka apa? Aku sih sukanya pelajaran PJOK, terus ya pelajaran PJOK kayak olahraga biar badan makin sehat. Dan juga pelajaran bahasa Indonesia tentunya. Tapi walaupun banyak tugas yang ribetin banget. Bagus. Aku juga sering sibuk di rumah ngerjain tugas ataupun ada jam kos di kelas. Kalau kamu Rapasnya, kalau ini pelajaran MTK kamu suka atau enggak? Oh, MTK bikin pusing ya MTK. Iya, Karena emang. MTK itu emang ribet ya. Ya, Susah, harus pakai otak beneran. ya harus asal-asal otak lah kalau pengen jawabannya benar. Ya, benar. Nah, sekarang kita mendingan ke topik ya. Sekarang kan kita akan menjelaskan tentang kawasan rokok dan juga ketertiban umum kan. Ya, Nah, kamu bisa nggak jelasin apa aja gitu di ketertiban umum? ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis di mana pemerintah dan masyarakat dapat beraktivitas dengan Bentar bro. Itu adalah lalat awas. Oh iya, alat Ya, ganggu nih. bro. Ya, benar. Dengan aman, tertib dan teratur di Indonesia, bro. Ya gitu. Ada lagi nggak bro? Kayaknya ini jadi masalah. Kamu tahu nggak masalahnya itu apa? Apa tuh? Ya masalahnya tuh kayak PKL. Kamu tahu nggak? PKL itu singkatan apa? Oh, apa tuh PKL? Kayak pedagang kaki lima gitu. Mereka tuh kayak menghalangin jalan buat orang lewat tuh, kayak di taman lalu lintas, kayak jalan raya, di pinggir-pinggir jalan raya. Kamu tahu kan? Tahu. Nah, itu banyak gitu selalu jadi masalah. Dan juga bangunan liar, kalau kayak Bangli singkatannya, bangunan liar. Nah, itu tuh bangunan itu tuh kayak apa ya, bangunan produk tapi tanpa izin negara. Jadi bikin ribetin negara gitu. Jadi makin sempit. Tanah mereka tuh jadi diambil sama bangunan yang gak izin. Terus satu lagi tuh gangguan ketentraman. Banyak kan aktivitas yang menimbulkan kegaduhan kayak permasalahan perpecahan. Kayak waktu itu demo. Kayak gitu, kegaduhan kayak gitu. Lu tau kan demo itu waktu itu kayak Ya, gimana? waktu itu kalau nggak salah, aduh maaf ya bro. Ya, Waktu itu kalau nggak salah demo itu, besar-besaran banget ya. Ya, demo itu Gara-gara kayak apa ya kalau nggak salah waktu itu? ini apa? DPR, lu tau kan DPR, Ya. Dewan DPR. Nah, gara-gara itu rakyat jadi pengen demo untuk negosiasi agar Dewan kayak DPR itu tahu lah warga negara Indonesia itu kayak gimana. Kan sekarang kita tahu negara warga Indonesia itu kayak sedang kronis tentang ekonomi. Benar. Ya, Seperti yang dikatakan Pak Prabowo ya. ya. Waktu beberapa hari yang lalu. Nah, jadi ada satu lagi nggak bro? Ada. Apa lagi? Nah, jadi ya gitulah kalau tentang ketertiban umum secara singkatnya. Kalau pengen lebih tahu ya kalian cari aja sendiri ya Rapasya. Kalau pengen lebih tahu tentang ketertiban umum, kamu bisa cari aja di buku ataupun di sosial media. Ya, kayak begitu. Dan yang satu lagi kawasan tanpa rokok nih.
Nah ini nih yang jadi masalah generasi muda sekarang. Benar. Karena rokok, generasi muda sekarang lebih banyak ngerokok. Ya, karena anak-anak yang dari umur 10 pun udah ada yang ngerokok ya. Ya, makanya ini jadi masalah besar nih untuk generasi emas Indonesia. Iya. Karena ngerokok itu bukan sekadar biasa, berapa sih? Lu tahu kan akibat dari ngerokok? Kamu tahu kan? Iya, biasanya kalau kita ngerokok bisa jadi kita kena kanker Ya. atau enggak kita nggak bisa nafas gitulah. Kita jadinya kayak ketergantungan ngerokok gitu kalau mau nafas. Ya bagusnya itu mendingan kita menjauhi rokok dan juga hidup Udara angin. segar. Ya, udara segar. Lebih bagus itu hirup udara segar tuh kayak ada rumah di depannya, ada kayak ada pohon. Itu best banget itu. Tumbuhan itu bagus. juga untuk membantu oksigen kan. Ya, makanya. Dan iya, masalah rokok ini jadi masalah serius. Soalnya temen aku nih ya, kamu punya nggak temen yang seumuran kamu tapi udah ngerokok? Ada. Ya, Teman-temanku dulu anak-anak baik ya, tapi malahan jadi suka ngerokok. ya karena ke bawah-bawah. Dan juga ini rokok lebih bahaya dari sekedar masalah kecil. Ini soalnya ketergantung paru-paru kita. Ya, masalah besar ya kalau ngerokok itu. Satu rokok aja ya bisa bikin paru-paru kita tuh kayak abu-abu. Awalnya jadi sehat dan ini udaranya Awalnya jadi sehat, tiba-tiba jadi sesak napas gitu. ya sesak napas. Sesak napas. Kalau kita sering ngerokok itu lebih bahaya. Apalagi kalau sering itu seminggu udah 12 batang itu mah bukan lagi, itu mah paru-paru kita tuh jadi lambat napasnya, nggak kayak biasa. Jadi kita tuh lebih baik berhenti ngerokok dan makan makanan yang sehat kayak MBG. Lu tau kan MBG? Iya, benar-benar. Kamu suka nggak makan MBG? Personally sih aku nggak terlalu suka ya MBG. Karena aku nggak terlalu suka makan MBG ya. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih fine aja, kayak ini makan MBG dari Pak Prabowo. Nah yang paling lucunya itu loh, kalau ada susu, lu tau kan? Kalau setiap hari-hari tertentu ada susu kan? Iya. Mereka berbondong-bondong ambil MBG karena membagikan susunya aja. Dan MBG-nya tuh ada sisa, tau gak? Benar. Ya. Biasanya pada ngambil susunya daripada ngambil makanannya ya. Iya gitu. Dan juga buah-buahan gitu kan. MBG itu ada kayak pisang, semangka, nanas, Jeruk, ya nanas semua ada. nanas. Kayaknya nggak ada. Nanti di masa Kemungkinan depan, ada. masa depan. Kemungkinan ada. Ya. Nah, jadinya Bahayanya ngerokok itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu kesehatan mulut dan kulit. Nah ini ini nih, ini yang paling kelihatan. banget sama orang-orang. Biasanya orang-orang yang ngerokok itu bisa suka kelihatan bibirnya gimana. Ya sekarang aku bisa lihat kamu nggak pernah ngerokok karena mulut kamu tuh pink, nggak kayak orang ngerokok biasa, kayak hitam, udah kelihatan. Ya, benar. Dan yang kedua itu organ jantung dan otak. Nah ini Ini nih yang paling bahaya, rusak pembuluh darah nih, iya, paling krusial ini. melipat gandakan resiko juga serangan jantung. Benar. Ini bahaya. Makanya aku sering ngelarang bapakku untuk ngerokok. Walaupun ya Bagus. bapakku udah gede, udah dewasa. Kalau kamu gimana? Bapak kamu udah ada yang ngerokok gitu? Bapakku Larang nggak? Kamu bapakku larang? sering ngerokok sih. Udah diberhentiin tapi tetap aja ngerokok. Dia susah lah buat dia ngomong ngerokok, udah berhenti merokok. Ya begitu, kayak susah banget gitu. Apalagi teman-teman kita yang sering udah ke bawah-bawah. Iya. Generasi emas itu udah kayak Mau dibantu berapapun, mau dikasih tahu berapapun, bisa mereka nggak akan berhenti karena merokok itu emang sekuat itu. padahal cuman hidup doang dan asapnya keluar dan bikin paru-paru kita tuh sakit. Apa yang enaknya coba? Ya mungkin mereka sukanya karena mereka lagi merasa stres atau nggak mereka lagi nggak merasa nggak enakan gitu, makanya mereka pakai yang gitu. Ya temen aku juga waktu itu ada yang bilang kalau dia tuh ngerokok sebatang aja, dia tuh kayak banyak masalah gitu, stres dia, makanya dia pilih ngerokok agar masalahnya tuh pencar walaupun satu batang. Dia juga sering bilang kalau ngerokok nih, kalau kamu ngerokok itu harus minum air kelapa biar nikotin itu hilang. Jadi itu salah satu caranya biar lu kamu ke bawah-bawah. Benar tuh, benar.
Itu cara yang paling bagus buat ngeluarin nikotinnya. Ya, nikotin biar paru-paru kita juga bersih gitu. Dan yang ketiga itu ya tadi lah, sama lah, kesehatan mulut dan juga kulit, makanya. Dan kita udah ke topiknya. Bisa dijelasin nggak bro? Jadi yang gimana maksudnya? Maksud apanya? Yang tadi. Rokok. Ya. Ya, kawasan tanpa rokok sih aku bilang kayak kawasan tanpa asap rokok. Jadi kawasan tuh aman, bersih, tanpa asap rokok. Ya, kalau nih aku kasih tahu, ada dua kemungkinan. Kamu kalau ada orang yang ngerokok, kamu ini harus jauh. Ya, kamu bisa dapat. Karena kalau kita deket-deket orang yang merokok, nanti kitanya bakal kena rokok pasif ya. Ya, dan juga negatif. Iya. Kalau kena pasif itu biasanya ngirup udara asapnya. Ya, dari rokoknya. Ya, asapnya itu bahaya, bisa bikin ya kita batuk-batuk lah, Dan juga bisa keikutan kena kanker juga, kanker Iya. rokok juga. dan juga yang negatif Iya. itu lebih parah. Nah, jadinya bro, dari semua itu bisa jelasin nggak kenapa kalau rokok itu bisa jahat buat badan kita? Merokok itu bisa jahat karena merusak tubuh kita. Kenapa tuh? Kok bisa merusak tubuh? Ya karena kita kan hirup asapnya kan, kalau misalnya kita ngerokok nih gini, kita kan ngirup asapnya ke dalam. Nah, kalau kita hirupnya makin kencang, itu bisa ke dalam, bisa keluar asapnya, jadi tetap aja stay di dalam. Kalau kita minum air, ya nikotinnya bakal nempel, makanya itu bisa Makin parah ya. Ya, dari dua topik, apa yang kamu bisa paham? Yang aku bisa paham dari itu sih, kalau merokok itu tidak baik, Ya, dan juga kita itu harus berhati-hati dengan rokok. dan kalau ketertiban umum kamu taunya apa? Menurut gua sih, kalau tentang apa tadi? Ketertiban umum. Ya, ketertiban umum itu kata gua kata aku ya, mendingan orang-orang yang jualan di jalanan itu mendingan mereka Bikin toko gitu. ya bikin toko di seberangan gitu supaya lebih aman dan juga lebih enak dilihat gitu. Biar gak macet gitu. Ya, biar biar gak gak bikin macet juga. kericuan ke pengemudi jalan di taman dan Ya. jalan raya. Tapi juga masalahnya kan mereka kan mungkin ya nggak ada cukup uang buat bikin toko. Ya. Tapi seharusnya mereka itu bikin toko kecil seperti kayak warung gitu tapi versi kecilnya supaya mereka bisa aman gitu di jalanan. Ya. Dari dua topik ini sih aku bilang itu sangat bermanfaat untuk kita. Ya, sangat bermanfaat. Biar kita tahu bahayanya ngerokok dan juga masalah dari ketertiban umum. Benar. Ya. Dan hari ini sih kita mau basa-basi aja dulu sebelum Basa-basi perpisahan. dulu sebelum perpisahan ya. Ya. Sebelum kita menghabiskan waktu ini. Ya. Nah, jadinya bro, kamu selama ini gugup gak pas ngobrol? Gugup gak rasanya? Kalau kata aku sih ngomong kayak podcast kayak gini, kata aku mah apa ya? Kan baru first time, kayak baru pertama kali. Baru pertama kali ya. Pasti merasa gugup lah. Belum terbiasa terhadap kamera. Kalau berkali-kali kayak kita podcast, kita kan kayak udah terbiasa gitu ngomong di depan kamera. Ini kan baru pertama kali, kita baru masih gugup-gugup dan malu-malu lah terhadap kamera. Ya benar. Ya, kalau nanti misalnya Asad gimana? Ujian akhir semester, lu gimana rasanya? Kamu gimana rasanya? Gugup atau enggak? Asaj, gugup lah. Semua orang juga yang normal. Ya emang semua orang normal. Ya, orang normal sih pasti gugup terhadap nilainya. Ya, karena Ya. mereka takut kalau mereka itu gagal dan gak akan naik kelas gitu. Ya, Kalau aku sih personally aku takut sih. Cuman ya kita tuh harus pede dengan nilai kita sendiri karena kita bisa nilai karena kalau percaya diri kita mungkin bisa mencapai nilai yang kita mau. ya. Kalau kata kamu selama sekolah 2,5 tahun di sini, gimana kesan kamu terhadap sekolah SMP Negeri 26? Bagus sih. Sekolah ini tuh bagus.
dan nggak ada komplain sih kata aku. Karena emang seru aja di sekolah ini. Oh iya, ngomong-ngomong di SMP 26 ada eskul ya? Sebelumnya kamu ikut eskul apa? Sebelumnya aku tuh ikut eskul basket, tapi aku langsung keluar pas udah berapa tahun aku keluar karena merasa bosan gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih, aku selama 2 tahun aku tuh masuk eskulnya tiga apa sih? Satu itu eskul poli. Poli itu kayak apa ya, permainan yang menurut aku sih, sejujur aku permainan itu tuh kayak rame gitu, kayak harus ngeluarin tenaga dan juga kerja keras biar kuat terhadap bola voli di permainan. Kamu juga ikut musik ya kalau nggak salah? Oh iya, eskul musik. Eskul musik itu kayak permainan alat musik dan juga kita bisa belajar banyak lah tentang itu. Dan juga eskul rohis nih tentang keagamaan, itu lebih bagus tuh. Biar pendirian berarti kita. 3 eskul dong. Iya, 3. Tapi sejujurnya ya aku nih kecewa terhadap eskul poli ini. Kenapa? Ya karena pengikutnya tuh makin lama makin menurun nih. Dari awalnya 30 menjadi sedikit dan hilang sekarang. Eskul poli udah hilang. Jadi coret dari nama eskul. Benar. Kamu Rapasya, ada gak tugas yang belum kamu kerjain? Mendingan kita skip aja ya itu. Kita nggak usah ngomong tentang itu ya. Kalau aku sih ada ya. Ada tugas yang beberapa yang mau belum kerjain. Walaupun aku sejujurnya ya, ini juga siswa-siswa lain juga sejujurnya sama. Sejujurnya kalau ada PJJ itu tuh males dibikinnya gitu. Apalagi kalau kerajinan. Benar. Kerajinan itu paling males kalau PJJ. Kadang kan kitanya maunya libur, tapi malah dikasih tugas. Tugasnya juga ribet. Ya walaupun kita sih masih banyak waktu ya buat bikin. Tapi kan kita juga Butuh istirahat. Gitu ya. Kalau mau bikin kerajinan tuh kayak di kelas atau di lingkungan sekolah, jangan di rumah. Kalau di rumah tuh kayak gimana ya? Kesannya kayak apa ya? Agak-agak malas gitu ya. Kalau misalnya ini nih, kalau misalnya kelas 9 terpecah kayak kamu naik kelas 9 nih, tapi kelas 9-nya dipencar. Kamu pengen sekelas sama siapa? Aku sih personally mendingan aku sekelas sama orang-orang yang aku deket aja, karena aku kalau sama orang-orang yang aku nggak kenal biasanya rasanya gugup dan juga takut gitu. Apalagi teman-teman yang baru itu sangar ya. Ya, pada sangar-sangar. Kalau pada sangar-sangar biasanya takut lah. Galak lah. Ya, takut. Nah, kalau ini nih dari SMP 26 aku pengen nanya, kalau guru paling terfavorit kamu menurut kamu siapa? Kata aku sih Bu Rohmayanti ya. Soalnya Ibu Rohmayanti itu pelajarannya tentang bahasa Inggris dan juga seru gitu kalau dipelajarin sama Bu Rohmayanti. Sorry. Ya, Tadi aku suaranya agak ini. Ya, aku juga merasa gugup kalau bicara kayak gitu. Ya, benar. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih ada 2 ya. Yang pertama itu guru Bu Rohmayanti sama Pak David, guru PJOK. Walaupun sekarang Pak David ada di pelajaran TIK. Nah, TIK. Kalau nggak salah kamu itu apa ya? Tingginya berapa sih? Aku 178. Tinggi banget. Yoi dong. Jadinya nanti kita mau gimana nih idenya? Kalau ada podcast lagi kita mau ngomong tentang apa nih? Menurut aku sih kayaknya tentang pengalaman kita lah. Kalau misalnya kita udah kelas 9 itu kayak kalau masuk ke SMP 26 kita harus ada apa gitu, kayak visi misinya kayak gitu. Kata kamu podcast sekarang tuh bagus gak menurut kamu? Seru nggak buat di ngobrolkan? Menurut pribadi aku sih ini nih kayak aku juga kayak banyak kesalahan kata juga kalau udah ngomong gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih ya enak-enak aja sih. Ya udah, kayaknya segitu saja. Maaf ya kalau kita ada salah kesalahan omongan, kata ya. atau omongan bikin Ya. kalian kesindir ataupun apa gitu. Ya benar. Aku Rafasya. Dan aku Andika. Kami Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.